Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustaz sekalian, kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-6 dalam bidang studi akidah akhlak, yaitu mari menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Jadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Sa'labah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat lainnya. Setelah salat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Lalu Rasulullah panggil Sa'labah ini, "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu?" Sa'labah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk solat, dan saat ini istriku belum melaksanakan solat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah agar kami menjadi orang kaya dan kemiskinan ini hilang dalam hidup kami. Berilah kami rezeki yang banyak. Doakanlah ya Rasulullah," kata si Sa'labah. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu ia berkata, "Sa'labah sahabatku," kata Rasulullah, "engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar dapat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Karena Sa'labah tahu bahwa kalau Rasulullah SAW yang berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Tapi ketika itu Sa'labah itu hidupnya miskin. Untuk sholat pun dia mesti kongsi pakaiannya dengan istrinya. Makanya Sa'labah tak sempat nak berdoa. Biasanya orang siap sholat zikir-zikir dulu, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tapi Sa'labah selalu pulang cepat. Baru Rasulullah tahu ternyata dia takut istrinya tak sholat karena tak ada pakaian. Begitulah Sa'labah waktu miskin sangat taat. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah ketiga kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau mengadahkan tangan ke langit, berdoa Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. Kata Rasulullah, "Peliharalah kambing ini baik-baik." Sa'labah pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, "Aku yakin aku akan dapat menjadi orang kaya raya." Kata siapa? Sa'labah. Ya, kata Sa'labah. Sa'labah pun pulang dengan penuh kegembiraan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah lupa untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lupa salabah untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat salat ditinggalkan oleh salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Tuh salabah. Ketika miskin, sepasang suami istri taat kepada Allah, tapi diuji dia dengan kekayaan berupa hewan ternak bernama kambing, salabah pun lupa. Betul lah kata Rasulullah itu kan, lebih baik sedikit bisa engkau syukuri daripada banyak membuat kita kufur. Sampai Rasulullah SAW bertanya-tanya, wahai sahabatku, sudah sekian lama salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang? Kata Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, salabah sudah menjadi kaya. Kata sahabat-sahabat lain, benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun? Kalau memang dia sudah kaya. Kata Rasulullah SAW, setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali salabah berkewajiban membayar zakat. Dua utusan Rasulullah menemui salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka salabah mukanya berubah merah, ia berang, dipinta zakat. Salabah marah. Padahal Allah berikan dia itu kambing melalui doa Rasulullah SAW. Setelah kaya, dia dipinta zakat. Si salabah marah. Aku bisa rugi, kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku. Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang lebih tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Sungguh celaka salabah, celaka dia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. Celaka engkau salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu. Kata salah seorang kerabat salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dan seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya berkata, sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Rasulullah mengambil segenggam tanah, ditaburkan di atas kepala salabah. Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celaka engkau salabah. Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah SAW telah wafat. Ia semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Zakatnya juga ternyata ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya pun juga ikut mati. Itulah balasan orang-orang yang sombong. Allah berikan karunia kepada dia. Waktu miskin dia taat kepada Allah, setelah kaya sombong. Bahkan ketika Rasulullah mengirimkan utusan minta zakat, tapi setelah diancam dengan ayat Al-Quran, dibacakan oleh para sahabat, dia bertobat, tapi sudah tak berguna, menyesal. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah berikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap
Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Anak-anak kami sekalian, para pelajar, mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah daripada kisah Sa'labah ini. Semoga bermanfaat. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang kufur seperti lakun Sa'labah. Maka akhlak tercela itu dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contoh perilaku tercela yang lain seperti ingkar janji, kufur nikmat, tamak, sombong dan zalim. Apa akibat perilaku tercela? Akibatnya Allah memurkai kita, tidak disenangi sesama, kesengsaraan dan azab dari dunia sampai akhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.